warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Sinarni Sarjana Pendidikan Agama Islam. Saya merupakan mahasiswa PTG PAI Batch 1 LPTK UIN Raden Patah Palembang. Sekaligus guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 12 Suatape, Kecamatan Suatape, Kabupaten Banyuasin. Dengan nomor peserta PPG saya 160717123. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran saya dengan tema Akil Bali dengan subtema tanda-tanda balai menurut ilmu biologi. Video ini saya buat pada hari ini Sabtu 26 Agustus 2023. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes, yes, yes. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, supaya bisa mengikuti pelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kesiapan kalian dan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nah, apakah kalian sudah siap semuanya? Baik itu pakaian ataupun tempat duduk dan meja kalian semua apakah sudah bersih? Bersih, Bu. Coba kalau ada pakaiannya yang belum rapi dirapikan, lihat dulu. Coba. Sudah rapi semuanya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Raisa Asisa, Saya, Bu. Dapa Chandra, Saya, Bu. Citra Kirana, Hadir, Bu. Cika Melia, Saya, Bu. Laura Kanza, Saya, Bu. Sipa Sanistika, Saya, Bu. Daina, Saya, Bu. Zahra Aulia, Saya, Bu. Ria Sapitri, Saya, Bu. Fadil Akbar, Saya, Bu. Al-Ilham, Saya, Bu. Perca Rizky Amalia, Hadir, Bu. Dera Sena, Saya, Bu. M. Khairul Anam, Saya, Bu. Muhammad Faiz, Saya, Bu. Alsa Kilana Kanzaka, Saya, Bu. Santri Putri, Saya, Bu. Adam Pati Al-Habib, Saya, Bu. Kevin Ramadan. Saya, Bu. Nah, ada yang belum terpanggil? Sudah ada ya, semuanya sudah dipanggil ya, sudah dicek. Berarti kalian hari ini hadir semua. Alhamdulillah, berarti anak-anak punya semangat untuk belajar seperti biasa ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa terlebih dahulu secara bersama-sama. Untuk hari ini, siapa yang akan memimpin doanya? Saya, Bu. Ya, silakan dapat pimpin temannya untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
akan menyanyikan lagu Profil Pancasila. Nah, hitungan ketiga dimulai nak ya. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan mencoba kritis. Ya, nah, akan melakukan yel-yel teguh Pancasila. Nanti akan dipimpin oleh teman kalian ya. Ya, silakan Pak Is pimpin temannya. 1, 2, 3. Tepuk Pancasila. 1. Bintang. 2. Rantai. 3. Pohon beringin. 4. Kepala banteng. 5. Hadir kelas. Ya. Nah, sekarang tadi kalian sudah melakukan nyanyi Profil Pancasila, kemudian yel-yel teguh Pancasila. Nah, sekarang kita memasuki materi kita pada hari ini, ya, yaitu tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Namun sebelum itu, untuk mengingatkan kalian pada materi kita minggu yang lalu, Ibu akan menjelaskannya secara ringkas. Ada yang masih ingat apa materi kita pada minggu yang lalu? Saya Bu, Ya, silakan Asisa. tanda balik menurut ilmu fikih. Ya, ada yang bisa menyebutkan apa itu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi laki-laki? Saya Bu, Ya, silakan dapat. mimpi basah. Mimpi basah. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Saya Bu, Ya, silakan. sudah berumur 15 tahun. Iya, sudah berumur 15 tahun. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, selanjutnya ada yang masih ingat apa itu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi perempuan? Ya, saya. Ada? Yuk, silakan. Siapa yang masih ingat? Kalau tidak ada yang ingat, Ibu akan jelaskan, nak ya. Nah, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi perempuan itu yang pertama sudah mengalami menstruasi atau haid, kemudian dia sudah memasuki umur 15 tahun. Nah ya, nah, jadi sama seperti anak laki-laki juga, kalau anak laki-laki sudah memasuki umur 15 tahun, perempuan juga seperti itu. Nah, sekarang materi kita, belum kita melanjutkan ke materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah kalian mempelajari materi kita pada hari ini, anak-anak bisa menyebutkan tanda-tanda balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Kemudian, anak-anak bisa membuat paparan tentang tanda-tanda balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dan ilmu fikih dengan benar. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan mempelajari tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, ya. Nah, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi itu pertama, bagi laki-laki yaitu tumbuh kumis, jenggot, kemudian tumbuh jakun, suara membesar, kemudian lagi nafsu makan meningkat, tumbuh rambut pada tempat-tempat tertentu. Ilmu biologi bagi perempuan yang pertama adalah pinggul dan dada membesar, kemudian suara lebih merdu, kulit lebih halus dibandingkan dengan laki-laki, kemudian lagi tumbuh rambut pada tempat-tempat tertentu, serta nafsu makan meningkat. Supaya kalian lebih mengerti dan memahami tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, nanti Ibu akan putarkan video pembelajarannya. Silakan kalian menyimak dan mengamati video yang akan ditayangkan di depan kalian ya.
Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Soli, kita belajar materi PAI kelas 4 bab 4 subbab yang kedua. Tanda-tanda balik atau dewasa dalam pandangan ilmu biologi. Sahabat Soli, kamu telah mempelajari tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana pandangan ilmu biologi tentang tanda-tanda remaja yang memasuki masa muda atau masa balik. Tahukah kalian ilmu biologi? Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Ayo, kita mengenal masa muda atau masa balik melalui tanda-tandanya dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama, tanda bagi anak laki-laki. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang laki-laki remaja. Tahukah kalian, laki-laki memiliki hormon testosteron. Nah, hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik pada laki-laki diantaranya wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, atau janggut, tumbuh rambut, alat kelamin dan ketiak, badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tubuh janggut, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. Adanya perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Tanda masa puber bagi perempuan. Amati gambar anak perempuan berikut. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Di antaranya, pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak, kulit perempuan jadi lebih halus, pertumbuhan badan bertambah cepat. Kemudian perempuan mengalami menstruasi atau haid. Haid atau menstruasi adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid atau menstruasi biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut ya, karena itu peristiwa biasa pada perempuan. Seringkah kamu berkonsultasi dengan ibu kamu? Perkembangan mental perempuan. Setelah dewasa, perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja, dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Demikian materi tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian sudah memperhatikan dan mengamati video yang ditayangkan
papan tulis. Nah ya, sekarang Ibu tanya, siapa yang bisa menjelaskan apa yang ditayangkan yang ada di dalam video pembelajaran tersebut? Saya Bu. Ya, silakan. Tentang boleh menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Ya, kemudian apa lagi? Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Ya, Tanda-tanda wali menurut ilmu biologi bagi anak perempuan dalam segi perkembangan mentalnya. ya, bagus. Tepuk tangan semuanya. Sekarang, tanda-tanda balem menurut ilmu biologi bagi anak laki-laki. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. Sudah. Umur 15 tahun. Ya, ada lagi yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Ya, Citra. Tunggu Jakub. Kemudian ada lagi yang bisa menyebutkan? Coba. Ya, silakan dia. Wajah yang dipenuhi kumis atau jenggot. Ya, kalau tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang Ibu tanya lagi ya. Apa tanda-tanda balem menurut ilmu biologi bagi anak perempuan? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Ilham. Suara lebih merdu. Ya, ada yang bisa menambahkan lagi? Ayo, ingat gak? Coba. Hingga dada membesar. Bulan dada membesar. Kemudian ada lagi? Saya Bu. Silakan, ya. Nafsu makan cepat. Ya, tepuk tangan semuanya. Sudah menyebutkan tanda-tanda balem menurut ilmu biologi bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Sekarang Ibu tanya, di video tayangan tadi, adakah tanda-tanda biologi menurut perkembangan mental bagi anak laki-laki? Apa itu ciri-cirinya? Saya Bu. Ya, silakan. Laki-laki cenderung diam, cuek, dan rasional. Ya, tepuk tangan. Kemudian lagi. Nah, aku tanya lagi. Adakah ciri-ciri tanda-tanda biologi menurut perkembangan bagi anak perempuan? Ayo. Saya Bu. Ya. Perempuan menjadi cenderung mengutamakan perasaan ingin dimanja. Ya, tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang kita akan melakukan permainan belajar sambil bermain dengan memakai tongkat atau talking stick. Nah ya, tongkat berjalan. Seiring dengan tongkat berjalan, nanti diiringi dengan lagu. Siapa yang dapat atau memegang tongkat terakhir, pas lagunya berakhir, berarti dia yang berhak menjawab pertanyaan dari Ibu, ya. Oke? Nah, sekarang pilih mau lagu apa? Rukun Islam. Ya, rukun Islam, ya. Sekarang Ibu ambilkan tongkatnya, ya. Hitungan ketiga dimulai. Nah, 1, 2, 3. Rukun Islam ada 5. Salat, puasa, harus dimakan oleh orang Islam. Setiap hari sholat dosa, selamat di akhirat. Setiap baca bayar zakat oleh Allah dilakukan. Ya, siapa yang terdepannya? Zara. Ya, Zara berarti berhak menjawab pertanyaan dari Ibu, ya. Nah, sekarang Zara coba jawab pertanyaan dari Ibu. Dengarkan ya. Nah, Zara, pada usia berapakah anak laki-laki sama anak perempuan itu dikatakan sudah memasuki usia balik? 15 tahun. Nah, benar apa salah? Benar. Ya, tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang satu kali lagi kita akan menyanyikan lagu apa?
Ada 5. Nanti putar ya Zara ya. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Malamku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balon kuning keempat, goyang keras-keras. Ya, siapa menang? Berarti Kevin berhak menjawab pertanyaan dari Ibu. Silakan Kevin ya, siap Kevin? Siap. Kevin, coba sebutkan salah satu tanda-tanda biologi menurut perkembangan mental bagi anak perempuan Kevin. Coba. Suara merdu. Benar apa salah? Benar. Perkembangan mental yang ibu tanya. Ada yang bisa menjawab? Ayo. Ya, silakan. Perempuan cenderung mengutamakan perasaan dan ingin dimanja. Ya, benar itu. Tepuk tangan semuanya. Ya, benar. Alhamdulillah nak ya. Nah, sekarang selesai kita menyanyikan balansu sama rukun Islam tadi. Sekarang kita akan melaksanakan tugas kalian di lembar kerja atau LKPD nak ya. Nanti ibu bagikan LKPD-nya per kelompok. Kalian ada 4 kelompok ya. Sekarang ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Yang ini kelompok 4. Sekarang dibuka tugasnya di lembar kerja itu ada di lembar kedua. Coba diperhatikan lembar keduanya ya. Lembar kedua dan lembar ketiganya. Di situ ada soal, kemudian di sebelahnya ada tempat untuk kalian menjawab. Nah, kalian kerjakan secara bersama-sama, berdiskusi, cari jawaban yang terbaik, yang benar, nah, ya. Nah, nanti ibu akan menyuruh kalian untuk presentasikan ke depan atau di kelompoknya masing-masing yang akan diwakili oleh salah satu teman kalian, nah, ya. Nah, di situ ada nama tempat kelompoknya ya, nama peserta kelompok dibuat, kemudian ada soal, kemudian juga ada lembar jawaban ya, atau kotak jawabannya. Nah, sekarang dikerjakan, ayo bersama-sama ya, jangan sendiri. Coba bentar ya. Dari jawabannya, ayo sama-sama nak ya. Dibantu temannya. Anak, apakah kalian sudah selesai semuanya? Nah, kalau kalian sudah selesai tugasnya, ibu akan bertanya, satu kelompok diwakili oleh satu orang untuk membacakan tugasnya, hasilnya ya, hasil daripada kerja kelompoknya. Nah, kelompok 1, ibu tugaskan untuk membacakan tugas nomor 1. Kelompok 1 siapa yang akan mewakili? Ya, coba berdiri nak ya. Tanah Bali menurut ilmu biologi bagian laki dalam segi hubungan fisik.
1. Badan tumbuh kumis atau jenggot. 2. Tumbuh jagung. 3. Tumbuh rambut pada tempat tertentu. 4. Badan kelihatan lebih kekar dan besar. 5. Suara lebih berat. 6. Teruan badan bertambah cepat. 7. Nafsu makan meningkat atau lebih banyak. Nah, benar apa salah? Benar. Ya, beri aplaus temannya. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang kelompok 2. Kelompok 2, silakan siapa yang akan mewakilinya? Coba bacakan tugasnya. Yang nomor 2 ya. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi anak-anak laki-laki dalam segi perkembangan mentalnya. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Ya, benar apa salah? Benar. Aplaus temannya. Sekarang untuk kelompok 3. Kelompok 3, silakan bacakan hasilnya. Ya. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Biologi bagi anak perempuan dalam segi perubahan fisik. 1. Haid. 2. Membesarnya pinggul dan payudara. 3. Tumbuh rambut pada tempat kembang tertentu. 4. Kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. 5. Suara lebih merdu. 6. Gerak jadi lebih aktif. 7. Badan bertambah besar. 8. Nafsu makan meningkat. Ya, tepuk tangan semuanya. Yang perwakilan kelompok 4, silakan untuk membacakan hasil kelompoknya. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi anak perempuan dalam segi perkembangan mentalnya. 1. Perempuan menjadi cenderung mengutamakan perasaan ingin dimanja dan penuh perhatian. 2. Apabila menghadapi sebuah masalah, ia mudah menangis, mengadu atau menyesali diri. Nah, ya, tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang tugasnya dikumpulkan di depan ya. Coba lembar kerjanya dikumpulkan ke meja guru, nanti ikut nilai ya. Nah, tadi kalian sudah melaksanakan kerja kelompoknya. Sekarang Ibu tanya, apakah kalian senang dengan pelajaran kita hari ini? Baik, berarti kalian senang mengikuti pelajaran kita pada hari ini dengan senang hati, dengan gembira, nah ya. Nah, kemudian Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu bahwa materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Yang pertama itu tumbuh jakun, kemudian tumbuh kumis atau jenggot, suara membesar, terus pertumbuhan lebih berat, lebih cepat, ya. Kemudian lagi nafsu makan meningkat. Nah, seterusnya tanda-tanda biologi bagi perempuan antara lain menstruasi atau haid, suara lebih merdu, kulit lebih halus, kemudian tumbuh rambut pada tempat-tempat tertentu, pertumbuhan lebih cepat, dan nafsu makan meningkat. Sedangkan dalam segi perkembangan mentalnya, laki-laki itu cenderung cuek, ya. Kemudian cenderung diam apabila menghadapi suatu permasalahan. Kalau perempuan, balikannya, perempuan itu lebih cengeng, ingin dimanja, mudah nangis, kan? Itu salah satu dari ciri-ciri atau tanda-tanda biologi dalam hal perkembangan mentalnya laki-laki dan perempuan. Nah, mudah-mudahan setelah kalian mempelajari pelajaran kita pada hari ini, kalian akan lebih bertanggung jawab, taat kepada perintah Allah, lebih bersyukur, dan lebih mandiri. Nah ya,
Kemudian Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian ya untuk minggu yang akan datang ya, atau PR ya. Nah, PR-nya itu di halaman 76 ya. Di halaman 76 kalian akan mengerjakan soal ya, atau pertanyaan-pertanyaan itu dari nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian Ibu akan memberikan juga tugas supaya kalian pelajari di rumah untuk minggu yang akan datang, yaitu dengan materi kita kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, tugas kalian supaya dibaca dan dipelajari di rumah nak ya. Paham? Baik. Nah, sekarang Ibu rasa pelajaran kita pada hari ini Ibu cukupkan dulu. Namun sebelum kita akhiri, terlebih dahulu kita membaca doa Al-Asr terlebih dahulu. Kita membaca doa surat Al-Asr terlebih dahulu. Membaca doa hari ini, siapa yang akan memimpinnya? Saya, Bu. Ya, silakan Faiz pimpin temannya untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Asr. Membaca surat Al-Asr dimulai. Nah, selesai ya. Alat-alat tulisnya dimasukkan semuanya dalam tas. Dan ada yang ketinggalan ya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.